Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan singkat ini saya diminta untuk menghantarkan makna sabar, hakikat sabar, dan upaya melestarikan nilai-nilai kesabaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghantar obrolan kita malam hari ini, kami sampaikan satu kalimat: andaikan dengan sebuah kebaikan, lalu adalah Allah Subhanahu wa taala belum mampu menghantarkan kita semua untuk mengingat Allah, maka Allah akan memilih caranya sendiri. Mungkin dengan musibah, lalu kemudian adalah Allah menghendaki kita semua bisa dekat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata sabar disebut dalam Al-Quran tidak kurang dari 103 kali oleh ulama yang melakukan penelitian. Sementara makna dari sebuah kalimat tidaklah lebih hanyalah sebuah bayang-bayang yang artinya dia akan punya nilai pemaknaan apa tergantung siakul kalimat, tergantung konteks kalimat, tergantung susunan kalimat yang diucapkan dalam kesempatan kali itu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga makna sabar ini akan sangat berbeda-beda tergantung dengan pada ayat mana kata sabar itu diucapkan, pada kalimat apa kata sabar itu diucapkan. Terlepas dari itu semua, dalam waktu yang singkat ini saya ingin ajakkan kita mengambil sebuah makna sabar sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran yang terangkum dalam kalimat alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kemudian secara liar kita lihat makna sabar, belum pada spesifik ayat yang kami bawakan, ulama mengatakan sebagian makna sabar diartikan pada bagaimana seseorang mampu menahan hawa nafsu. Dalam perspektif konteks yang lain, sabar dimaknai dengan seseorang tidak pernah terjebak dirinya dalam keluh kesah. Dalam ayat yang lain, sabar adalah kemampuan untuk bagaimana ia bisa memaklumi sebuah keadaan, dan seterusnya dan seterusnya. Kembali lagi tergantung konteks kalimatnya. Tetapi kalau kemudian kita menggali hakikat kesabaran, jemaah yang dimuliakan Allah, kapan sabar ini akan ketahuan? Kapan seseorang dikatakan sabar? Adalah para ulama menyampaikan kepada kita semua, hakikat kesabaran baru akan bisa diketahui manakala kita dihadapkan pada masalah, manakala kita dihadapkan pada persoalan. Sehingga kalau diistilahkan dalam istilah yang lain, mohon maaf, seorang suami baru dianggap penyabar kalau kemudian Allah berikan ia seorang istri yang rewel, cerewet, sak maunya sendiri, mungkin suka membanggang terhadap suami. Inilah seorang suami baru dikatakan sabar. Seorang guru, ustadz, kapan hakikat kesabaran itu diketemukan? Ketika murid-muridnya, santri-santrinya semaunya sendiri, maka disitulah hakikat kesabaran baru akan muncul, baru akan nampak. Pengurus masjid baru akan dikatakan sabar kalau kemudian jamaahnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Pendek kata, hakikat dari sebuah kesabaran baru akan bisa ketahuan ketika antara dason dengan dasalan, antara dasain dengan dasalan, antara asa dengan kenyataan, antara idealita dengan realita tidak ketemu. Disinilah hakikat kesabaran itu baru akan muncul. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menguji, sudahkah kita sabar? Lihatlah
Ketika kita dihadapkan pada persoalan, sudahkah kita mampu mengendalikan diri? Sudahkah kita bisa tetap dalam koridor-koridor Allah? Kalau kita sudah bisa berada dalam kondisi itu, situasi itu, hakikat kesabaran sesungguhnya barulah kita dapatkan. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, mari kita coba tengok satu saja ayat yang nanti akan kita lanjutkan kaitan dengan upaya melestarikan sabarnya. Melalui ayat yang tadi kami sampaikan, Allah mencoba menggiring kita untuk berada pada positioning kesabaran yang di penghujungnya tidaklah lain kesabaran itu harus kita miliki akan menghantarkan kita pada nilai-nilai kebahagiaan. Buktinya Allah pernah menyatakan wabasyiris sabirin. Baginda Rasul yang mulia disuruhnya untuk menginformasikan kepada kita semua bahwa kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar yang mana? Sabar yang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika dalam hidupnya pernah mencanangkan sebuah harapan, lalu harapan itu tidak mampu dia capai. Idealita yang dia pertaruhkan tidak sama dengan realita. Justru terkadang yang terjadi sebaliknya. Maka mampu menghantarkan orang ini pada satu temuan. Kalau dalam arti di sini ulama tafsir mengajarkan kepada kita satu ungkapan kata, satu ungkapan kalimat yang menggiring kita pada satu motivasi kebaikan. Jadi makna kalau di sini adalah bagaimana dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dari kalimat itu menghasilkan nilai-nilai kebaikan. Orang yang ketika diuji dengan sebuah persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, problematika demi problematika, lalu kemudian dia mampu menemukan satu kalimat, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kita semua adalah akan kembali kepada Allah. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara soal kita, tentu dari ujung rambut sampai ujung kaki, rambut milik Allah, mata milik Allah, hidung milik Allah, mulut milik Allah, badan milik Allah. Kalau kita lari ke dunia kehidupan kita di pekerjaan kita milik Allah. Kalau kita masuk ke keluarga kita, istri kita milik Allah. Konsekuensinya ketika dia mengatakan semuanya adalah milik Allah, suka tidak suka, pada saat di mana sang pemilik ingin mengambil kembali haknya, tidaklah kemudian menjadikan kita galau, tidaklah kemudian menjadikan kita hilang kendali. Inilah adalah orang-orang yang sabar. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mampu menemukan Allah ketika dia dihadapkan pada persoalannya, ini adalah orang sabar dalam perspektif ayat yang kami sampaikan tadi. Makna lillah mencakup tiga hal tadi. Lam bisa maknanya adalah milik Allah, lam yang kedua bisa maknanya untuk Allah, lam yang ketiga bisa maknanya karena Allah. Maka ketika seseorang menghadapi masalah, dihadapkan kepada persoalan, mampu menghantarkan dia pada tiga keadaan itu dan mengingatkan dia akan positioning Allah, dialah orang-orang yang sabar. Dan di penghujungnya orang yang sabar ini harus mampu menemukan kalimat, sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang diuji Allah lalu larinya tidak kepada Allah, dia belum dikatakan sabar. Kalau kemudian dia diuji Allah masih membuat status-status yang enggak penting, dia belum sabar. Kalau dia diuji oleh Allah lalu larinya ke tempat-tempat yang tidak diridai Allah, dia belum sabar. Orang yang sabar adalah mereka alladzina idza asabathum musibah, kalau diuji oleh Allah, baik jabatannya dilepas, baik istrinya diambil, baik anaknya diambil oleh Allah, bagian dari anggota tubuhnya tidak diberikan fungsi oleh Allah, mampu menemukan Allah. Inilah orang-orang yang sabar. Kenapa Allah katakan wabasyiris sabirin? Dalam perspektif ini, andaikan kita seorang karyawan, andaikan kita seorang pejabat,
orang pejabat yang sabar tidak akan terjadi power syndrome hanya karena dia pensiun dan atau diberhentikan dari pekerjaannya. Kenapa? Karena dia sadar tidaklah sesuatu ini terjadi kecuali semuanya milik Allah, atas kehendak Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan latihan Ramadan yang di dalamnya adalah ada puasa, dilatihkan terus nilai-nilai kesabaran kepada kita, mampu menghantarkan kita dari menit menuju jamnya, dari jam menuju harinya, dari hari menuju minggunya, menjadi sebagian orang-orang yang mempunyai nilai-nilai kesabaran. Lalu bagaimana menstabilkan nilai-nilai kesabaran? InsyaAllah atas izin Allah dan memohon pertolongan Allah, kita akan kupas besok dalam kuliah subuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.